Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, negeri yang beragam, negeri penuh perbedaan dengan satu tujuan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sya'al kauna min adamin wa 'alal arsi istawa. Arsalar rusula wa anzalal kutuba tabayunan li tariqatin najati wal huda. Ahmaduhu jalla sya'nuhu wa ashkuruhu 'ala ni'amin la hasra laha wa la muntaha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yurtaja wa la nidda lahu yabtaghi wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul habibul mustafa wan nabiyyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa man saru ala nahji waqtafa. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Sang Pencipta alam semesta yang telah memberikan kita nikmat tak terhingga. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada cahaya Islam. Selanjutnya, saya mohon perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Al-Ghifari. Saya bersekolah di Pesantren Islam Madrasah Tengaran 2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Majalengka. Di sini, saya ingin menyampaikan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Pemuda-Pemudi di Era Masa Kini. Zaman demi zaman telah kita lalui, zaman demi zaman telah manusia lalui, sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, zaman modernisasi. Perkembangan dan perubahan selalu ada di mana-mana, perkembangan dan perubahan selalu ada di dunia, dan perkembangan dan perubahan selalu ada di negara kita. Sejak zaman Presiden pertama Soekarno sampai zaman sekarang Presiden Joko Widodo, mulai dari politik, ekonomi, sampai teknologi. Semuanya mengalami perubahan, semuanya mengalami perkembangan. Dan yang paling terlihat perkembangan dan kemajuannya pada zaman sekarang ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan telah membuat teknologi seperti zaman sekarang, tidak seperti zaman-zaman dulu yang telah tersisih. Tapi teknologi sekarang menjadi semakin canggih, seperti pasar yang kini dalam layar. Sosial media memudahkan kita untuk saling mengenal, telepon-telepon yang memudahkan kita untuk saling berkabar, sampai uang yang kini menjadi digital. Begitu pula banyak orang berselisih tentang penggunaannya yang saling tumpang tindih karena memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Dan disinilah pengguna memiliki peran yang sangat aktif. Dan mayoritas pengguna teknologi masa kini ialah pemuda-pemudi. Mereka bukanlah lagi anak usia dini maupun lansia yang mungkin gagap teknologi. Mereka adalah tongkat estafet negeri ini. Tapi apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka melakukan hal-hal yang tak berguna dengan gawainya, melalaikan pekerjaannya, kehidupannya, dan kesehariannya. Mereka melakukan hal-hal yang mengikuti tren. Padahal ketika melakukan tersebut, mereka tidak terlihat keren. Mereka melalaikan kewajiban sampai mereka lupa hari ini telah menjadi hari kemarin. Bijakkah ketika mereka melakukan hal tersebut? Bijakkah ketika kita melakukan hal tersebut? Tidak. Bijak bukanlah ketika kita menghabiskan waktu dengan sosial media. Bijak bukanlah ketika kita mengikuti tren-tren agar terlihat keren di mata mereka. Lalu kapan? Kapan ketika kita dikatakan bijak dalam penggunaan teknologi? Kebijaksanaan tidak terletak pada berapa gawai atau jenis gawai yang dipakainya. Tapi kebijaksanaan terletak pada tujuan atau untuk apa gawai yang dipakainya. Tapi mengapa masih banyak pemuda-pemudi yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal-hal positif? Apa hal positif tersebut? Apa hal positif adalah ketika kita menyebarkan kabar palsu di sosial media? Apakah hal positif adalah ketika kita memamerkan apa yang kita punya lewat kamera? Justru positif adalah hal yang sebaliknya. Positif adalah ketika kita memanfaatkan teknologi-teknologi untuk hal yang berguna di sekitar kita. Kita membuat teknologi-teknologi baru untuk membuat bangsa kita semakin maju. Bukannya justru mengenang masa lalu sambil mendengarkan lagu dengan perasaan sembilu. Kita, pemuda-pemudi Indonesia harus merubah mindset kita dan memperkokoh prinsip kita. Karena bukan teknologi yang menjadikan kita positif, bukan juga teknologi yang membuat kita negatif. Justru kitalah yang mengarahkan haluannya menjadi positif ataupun negatif. Masih tersisa waktu, masih banyak waktu untuk kita, masih banyak waktu untuk kita untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, bukannya malah menjadi beban keluarga. Kita harus mulai perubahan sejak sekarang. Kita harus mulai perubahan sejak dini. Kenapa? Karena perubahan tidak dimulai sejak adanya perbedaan antara yang sekarang dan sebelumnya. Tapi perubahan dimulai ketika seorang berkata, aku ingin berubah. Karena tidak ada orang yang paling baik di antara kita semua. Tapi kita menjadi lebih baik bersama-sama. Kita, pemuda-pemudi Indonesia,
Meski penuh perbedaan, tapi tetap dengan satu tujuan. Harus berubah menjadi lebih baik bersama-sama untuk bangsa dan negara. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin kalian temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.